Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 38. Amarah yang tak tertahankan. Dasar sia-sia saja aku cuap-cuap menciptakan kesan romantis melamarnya tadi, dia saja tidak dengar. Aldi sudah tidak mood makan malam, seumur hidupnya ini yang pertama kalinya melamar wanita, bahkan pertama kalinya mengungkapkan perasaannya pada wanita, malah seenaknya bilang tidak sadar. Dasar sialan. Jangan katakan itu, Bay. Hari sudah sangat gelap saat Rahel tiba di sebuah rumah yang menurut informasi dari Aldi, disinilah tempat Evelyn menghindari dirinya. Sebuah perkampungan yang nampak sangat sepi, padahal malam baru menunjukkan pukul 11, namun sudah tidak ada orang yang berlalu lalang mengukur jalan. Kali ini ia memilih mengetuk pintu. Akan tidak sopan rasanya jika ia masuk dengan caranya mengingat bisa saja rumah ini bukan hanya dihuni oleh Evelyn dan anak-anaknya serta maid yang dulu sempat ia tugaskan. Evelyn yang mendengar suara ketukan pintu dari luar pun terbangun dari tidurnya. Bi Ida dan Pak Ramli tidak menginap malam ini. Diliriknya jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, siapa gerangan yang bertamu malam-malam begini? Apa Pak Ramli atau Bu Ida? La membangunkan Ipah, untuk menemaninya membuka pintu, namun Ipah dengan tegas menolak, ia mengatakan biar dirinya saja yang membuka. Sebenarnya dalam pemikiran keduanya mereka sependapat, bagaimana jika pintu diketuk oleh seseorang yang berniat jahat, di kampung yang begitu sepi ini pelaku kejahatan bisa dengan mudah melakukan tindak kriminal. Jika terjadi sesuatu dengan saya, Nona keluar dari pintu belakang bawa Ancila dan Rahen ke rumah Pak Ramli atau tetap kunci pintunya. Saya akan berteriak sekencang-kencangnya untuk meminta bantuan, pesan Ipah sebelum pergi membukakan pintu. Mana mungkin Evelyn tega membiarkan Ipah sendirian? Bagaimanapun juga ia hanya punya Ipah di sini. Ipah lah satu-satunya keluarga bagi Evelyn. Ipah pergi ke depan, suara ketukan semakin terdengar jelas. Dipegangnya kenop pintu, pelan tapi pasti pintu itu mulai terbuka. Tuan muda. Ipah lunglai, kakinya bagai tak bertulang, bagaimana bisa tuan mudanya mengetahui keberadaan mereka? Apa telah terjadi sesuatu dengan nyonya besar di sana sehingga nyonya besar terpaksa memberitahukan tempat persembunyian mereka, selama ini tidak ada kabar yang bisa mereka dengar. Rahel tidak peduli dengan keterkejutan Ipah, dengan masih mengumpulkan nyawa Ipah terpaksa harus menurut saat tuan muda Rahel menyeretnya dengan paksa seolah meminta tunjuk di mana kekasihnya. Sampailah di depan sebuah pintu kamar yang Rahel yakini di balik pembatas itu ada mereka para sumber kebahagiaannya, tidak ada suara, Rahel menatap tajam Ipah, membuat Ipah harus melakukan sesuatu. Nona Evelyn, ini saya, bukalah. Semuanya sudah aman. Tak lama pintu pun dibuka, sama seperti Ipah bahkan Evelyn mungkin lebih lemas melihat kenyataan di hadapannya kini. Kekasihnya, orang yang sedang ia hindari justru dengan santai berdiri di hadapannya. Bay. Akhirnya Rahel bisa melihat wajah itu lagi. Wajah yang sangat ia rindukan. Evelyn benar-benar mematung, semudah itu Rahel menemukannya. Kalau begini caranya mau bersembunyi di lubang semut pun percuma. La membawa Rahel ke dalam sebuah kamar lainnya di rumah itu, ia mengisyaratkan Ipah untuk menjaga Rahen dan Ancila. Jika sudah begini tidak ada pilihan lain, semuanya harus tetap diselesaikan. La menarik keras tangan kekasihnya itu, Rahel tidak melawan, ia pasrah apapun yang akan dilakukan wanitanya. Mau apa kamu kesini? Tanya Evelyn, kini hanya ada ia dan Rahel, sebisa mungkin ia mencoba memainkan peran. Bay, aku mau bawa kamu pulang. Aku gak mau pulang. Bay, kamu tahu alasan aku ninggalin kamu, aku tanya apa kamu udah berubah. Bay. Dengar Rahel, tolong dengan sangat, mungkin aku bisa nerima kamu yang kayak gini, tapi enggak dengan mereka. Aku gak bakal biarin mereka kenal kamu dengan semua keburukanmu. Bay.
Aku bisa jelasin, Rahel mencoba menengahi. Ia perlu berbincang. Ia perlu keseriusan Evelyn jika ditanya tentang ia yang harus meninggalkan dunia hitam yang telah menjarah di separuh hidupnya itu. Lupakan tentang penjelasan, aku tanya, apa aku bagimu? Tanya Evelyn tegas. Bye. Percayalah Rahel saat ini berada dalam posisi serba salah. Kau tidak bisa menjawabnya karena di sini masih sangat ragu, iya kan? Kau bahkan tidak bisa memilih antara aku atau pekerjaan anehmu itu, Evelyn menunjuk tepat di dada Rahel. Sekarang aku jadi tidak yakin bagaimana bisa kau mengatakan begitu mencintaiku bahkan ingin membangun sebuah rumah tangga, pilu saat kata membangun rumah tangga keluar dari mulutnya, sebuah mimpi yang sangat ia harapkan menjadi kenyataan, air matanya luruh saat berkata demikian, ia benci keadaan ini. Ia benci mengakui bahwa ia tidak bisa jika harus berpisah dari pemuda di hadapannya ini. Rahel tertunduk, ia pasrah. Satu hal yang harus Evelyn ketahui, ia paling tidak suka melihat wanitanya menangis. Bye, maafkan aku. Ucapnya lirih. Evelyn masih sesegukan menangis, sudahlah, benar dugaannya Rahel tidak semudah itu meninggalkan dunia hitamnya. Katakan aku harus apa Rahel. Hiks, ucap Evelyn dalam tangisannya, katakan, aku menuruti apa kata orang tuamu untuk berpisah darimu sementara, setidaknya sampai kau bisa berubah, katakan aku harus apa lagi. Bye. Kau tidak perlu melakukan itu Bye, sanggah Rahel, ia tidak pernah ingin berpisah dari kekasihnya, dan ia bisa melihat dari sikap Evelyn pun sama sepertinya, rindu ini begitu menyiksa mereka, baginya jika berat kenapa juga harus Evelyn lakukan. Bye. Tangan Rahel terulur ingin menghapus air mata itu. Air mata yang entah kenapa dilihatnya syarat akan penderitaan. Hentikan Rahel, jangan membuatku lebih sakit lagi, dengan perlakuanmu seperti ini bahkan lebih membuatku menderita. Jika kamu tidak bisa berubah demi aku, bolehkah aku meminta demi anak-anakku? Kalau tidak bisa juga maka lupakan, jangan lagi mencintaiku, aku juga sebisa mungkin akan mencoba melepaskanmu. Bye. Tidak jangan Bye, jangan katakan itu, Rahel gusar, ia memeluk paksa Evelyn erat, ia paling tidak suka Evelyn mengatakan itu. Bahu itu semakin berguncang, Evelyn membenci pada akhirnya sang hati telah berlabuh di sini, pada seseorang yang tengah memeluknya kini. Apa salahku? Apa salahku? Hentikan Rahel, jangan lagi buatku lebih menderita, sudah cukup dikhianati, jangan lagi menyuruhku melepaskan seseorang yang telah berhasil menempati hatiku. Kau membuatku semakin berharap, hentikan Rahel. Evelyn memilih meratapi nasibnya, berharap Rahel akan luluh, karena ia tahu lelaki di hadapannya ini paling tidak suka melihat jatuh air matanya. Rahel menghela nafas panjang, benar saja ia benci air mata itu. Dengarkan aku, jika kau bisa berjanji tidak akan meninggalkan aku lagi, maka aku juga bisa berjanji untuk meninggalkan semua itu, ucap Rahel, walau berat namun akhirnya kata itu terlepas juga dari mulutnya. Evelyn mendongak, apa benar yang baru saja ia dengar? Jangan lagi seperti ini, Rahel masih betah memeluk Evelyn. Aroma tubuh ini wangi yang selalu ia rindukan beberapa hari ini. Kau berjanji? Tanya Evelyn. Ya, setidaknya akan aku coba, tapi jangan seperti ini, aku hampir saja membunuh orang. Kau mengerti, selesai sudah. Kala janji memang janji, Rahel sudah mengucapkannya tadi, kata-kata itu lepas saja dari mulutnya, padahal ia sama sekali belum berpikir untuk meninggalkan dunia hitamnya, namun didesak keadaan membuat ia akan melakukan apa saja untuk Evelyn. Hauh! Rahel menghela nafasnya berat, untung saja di detik terakhir ia sempat merampok bank dengan nilai lumayan fantastis. Kini ia benar-benar hanya bisa mengandalkan perusahaannya untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Kau sudah berjanji ia tidak akan meninggalkanku.
Evelyn hanya membalas dengan senyuman, ia harap Rahel benar-benar berubah. Ayo tidur, sudahi drama rumah tangganya, Rahel menuntun Evelyn memasuki kamar. Terlihat Ancila dan Rahen tertidur pulas, Rahen malah sedang berselimutkan baju hitam yang ia taksir pasti miliknya. Dia tidak bisa tidur kalau tidak berselimut dengan bajumu, ucap Evelyn seolah tahu apa yang Rahel pikirkan. Dia benar-benar anakku, Rahel sudah naik ke atas ranjang, ia berbaring melingkar memeluk Rahen, bayi laki-laki itu tampak menggeliat merasakan ada yang mengganggu tidurnya. Hey boy, papa kangen sekali. Rahel tetap mengganggu bayi mungil itu seminggu lebih tidak melihatnya membuat ia gemas sendiri. Ipah hendak pergi membawa selimut untuk tidur di depan TV, namun pergerakannya dicegah oleh Evelyn. Kau di sini saja Ipah, biar Rahel yang tidur di luar. Ah, tidak nona saya yang akan tidur di luar, Tuan muda silahkan tidur di kamar, ucapnya ragu, tentu saja ragu tatapan tuan mudanya sudah seperti mau membunuhnya saja. Tanpa sepengetahuan Evelyn ia sempatkan bergidik ngeri. Biar saja jika dia ingin tidur di luar, ucap Rahel dengan tangannya masih membelai lembut pipi Cubi Rahen. Iya nona benar kata tuan muda. Tidak, kau disinilah bersamaku, bye. Sana keluar, ucap Evelyn dengan menghadiahkan pelototan matanya ke arah Rahel. Rahel mendesah pelan, kali ini ia akan mencoba mengalah. Mencoba menuruti perintah ratunya supaya nanti tidak sulit memahaminya untuk pulang. Siapkan tempat tidurnya, kalau sudah siap panggil aku, ucapnya memerintah. Ipah menyiapkan tempat tidur di ruang keluarga, kemudian mengambil kasur lantai yang biasa digunakan Bi Ida saat menginap, ia menusun bantal dan mengambil selimut baru di lemari. Ipah berniat ingin memanggil tuannya dan mengatakan semuanya sudah siap, namun saat ingin masuk pintunya sudah dibuka duluan oleh Rahel, dengan menetralkan wajahnya yang sempat cemberut ia kembali menatap tajam Ipah. Rumah ini memang mempunyai 2 kamar, namun kamar yang ada ranjangnya cuma di kamar Evelyn, sementara di kamar satunya kosong, hanya tersedia kasur angin dan kasur lantai untuk sewaktu-waktu jika dibutuhkan, makanya Bi Ida lebih senang tidur di ruang keluarga membunuh malam dengan menonton acara di TV sambil bercengkrama dengan suaminya, kadang juga Evelyn dan Ipah ikut menemani sebelum mereka tidur di kamar. Ipah meneguk salivanya kelat, aura permusuhan dilayangkan tuan mudanya. Evelyn bisa tidur dengan tenang, kalau saja benar Rahel akan menurutinya ia tidak perlu lagi berjauhan dengan Rahel, berarti ia sudah berhasil semoga saja Rahel benar berubah. Malam semakin larut, Rahel tidak terbiasa tidur di suasana seperti ini, suara cangkring memekakkan telinganya, pun dengan suara binatang lain yang amat asing ia dengar. Rahel menyerah, ia tidak bisa tidur. La menyelinap masuk ke kamar Evelyn, dilihatnya Rahen sudah tertidur pulas namun sepertinya habis asik karena Evelyn masih belum menutup sumber makanan Rahen tersebut. Rahel sudah terbiasa, walau kadang bisikan setan masih suka mengomporinya untuk memegang benda kenyal box kuisi tersebut. Isi kepalanya sudah mulai tidak beres, sebisa mungkin ia menahan gejolak yang meronta-ronta di balik celana. Rahel membangunkan Ipah untuk mengisyaratkan bertukar dengannya, Ipah pun menurut mana mungkin ia sanggup membantah. Rahel membenarkan baju Evelyn yang tersingkap, mengecup kening wanitanya singkat, kemudian Rahen dan Ancila, ia bahagia memiliki semua ini, harta berharganya. La tidur di samping kekasihnya itu, tidak peduli kalaupun Evelyn akan memberinya siraman kalbu subuh nanti. Perjalanan dari Jakarta hingga sampai di desa terpencil ini sungguh melelahkan, ia hanya ingin tidur. Esok adalah hari baru baginya. Pagi ini Pak Adrian benar-benar naik pitam, sejumlah pekerja konstruksi melakukan aksi protes dengan mendatangi gedung Asa Group, sejumlah awak media juga nampak memenuhi luar gedung anak perusahaannya yang terkait proyek di mana yang saat ini memang sedang mereka kerjakan.
Salah satu dari pekerja diminta untuk hadir mewakili menyampaikan aspirasi. Alangkah terkejutnya Pak Adrian, ia sama sekali tidak mengetahui kendala yang terjadi, karena sebelumnya ia sudah menyerahkan kepercayaan pada CEO ASA Group untuk mengelola anak perusahaannya ini. Namun hari ini juga ia baru mengetahui bahwa Ferdi sudah menyerahkan kepemimpinannya pada seseorang yang bernama Fendi Ajiandanu sekitar 2 bulan yang lalu. Bagus, bagaimana ia bisa tidak mengetahui keputusan sebesar ini? Namun hal itu sudah dikonfirmasi, Ferdi juga sudah mengakui dan beralasan karena ia harus menjalankan salah satu perusahaan Adrian Group yang bergerak di bidang teknologi di luar negeri. Keterkejutan belum berakhir di situ. Wakil dari pekerja tersebut menjelaskan bahwa gaji mereka belum dibayarkan sepeser pun sudah 2 bulan lamanya. Mereka dijanjikan uang mereka akan keluar pada akhir bulan ini dirangkap double, namun sampai hari ini memasuki pertengahan bulan ketiga gaji mereka belum juga masuk ke rekening. Mereka mengeluhkan bagaimana akan menopang ekonomi keluarga jika mereka kerja seperti tidak digaji. Mereka juga mengeluh dengan kualitas bahan baku material yang tidak sesuai standar, baik menurut jumlah ataupun segi kualitas. Hal itu juga yang menyebabkan kecelakaan pada salah satu rekan satu profesi mereka. Semua itu terjadi karena disinyalir akibat bahan baku yang tidak layak pakai. Namun sampai hari ini tidak ada tanggapan terkait bagaimana tindak lanjut tanggungan kesehatan yang dijanjikan untuk pekerja, sehingga dapat dijelaskan pada waktu hari kejadian itu pekerja yang kecelakaan harus mengeluarkan biaya dari kantong mereka sendiri untuk berobat. Mereka tidak percaya perusahaan besar seperti ASA Group akan bertindak abai seperti ini. Pak Adrian meradang, ia menoleh ke arah kepemimpinan yang baru. Fendi tampak berkeringat dingin mendapat tatapan tajam dari sang raja. Pada keadaan genting seperti ini, Rudi Kurniawan tidak terlihat batang hidungnya. Kehadirannya sangat menimbulkan kecurigaan. Tuduhan sementara mengarah ke manajer keuangan itu, namun semuanya masih harus diselidiki. Pak Hamid, pengacara keluarga Adrian, menyarankan kasus ini harus diserahkan pada pihak berwajib, dan untuk gaji pekerja yang menunggak akan langsung dibayarkan hari ini juga. Mereka juga sudah mengakui dan sangat menyayangkan kelalaian yang ditimbulkan. Atas nama besar ASA Group, Pak Adrian pun meminta maaf. Ia berjanji masalah seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi, dan menjelaskan kesalahpahaman bahwa ini juga di luar kendali mereka. Atur rapat direksi 1 jam lagi, hadirkan pengelola kegiatan, adakan pemeriksaan fisik maupun berkas, jangan ada yang terlewat, hubungi tim audit sebelum perkara dilimpahkan pada pihak berwajib, ucap Pak Adrian geram. Ia yakin perkara ini pasti ulah orang dalam. Baik Pak. Lain halnya dengan Fendi, waktu 1 jam ia gunakan sebaik-baiknya untuk menghubungi Rudi, namun nihil sama sekali tidak tersambung. Lah mulai gusar, pasalnya jika semua dibuka maka tidak ada pilihan lain, tuduhan pasti akan mengarah padanya. Tanda tangan yang bersangkutan hanya ada 2, ia dan Rudi pastilah kena mengingat statusnya sebagai kuasa pengguna anggaran. Lah mencari bukti-bukti yang akan membeberkan fakta kesalahan mengarah padanya, sebisa mungkin ia meminimalisir itu semua, sebuah keadaan yang akan menyeret namanya, dan lagi Rudi, Ark, entah di mana dia sekarang. Rapat direksi dimulai. Tim pengelola kegiatan memberikan keterangan sedetilnya dan sangat diusahakan untuk tidak menutupi apapun. Fendi nampak tidak bisa menyembunyikan raut khawatirnya karena duduk permasalahan yang mulai terbuka. Namanya sudah beberapa kali disebutkan, seolah ia memang berpengaruh dalam kasus ini. Masuk ke tahap investigasi, benar saja namanya harus terseret. Kini ia sudah berada di sebuah ruangan yang hanya ada dia dan tim audit. Keterangan demi keterangan sebisa mungkin ia berikan. Fendi tidak bisa lagi berkelit. Hebatnya tim audit dalam mengorek informasi dan membaca situasi membuat ia menjadi serba salah. Lagipun ia bukan pembohong handal, maka secara tidak langsung ia bahkan telah mengakui perbuatannya. Tidak lupa nama Rudi terus ia bawa sepanjang tanya jawab investigasi.
maka dari itu diputuskanlah Rudy pun juga bersalah. Namun keberadaan Rudy masih tanda tanya, keberadaannya masih belum diketahui. Pihak perusahaan sudah mendatangi Rudy di kediamannya, namun Rudy bagai menghilang di telan bumi. Fendi terancam bertanggung jawab sendirian. Jadi bagaimana Pak Fendi, apa Bapak bersedia mengganti kerugian perusahaan? Fendi terdiam sejenak sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya teratur. Ia tidak punya pilihan lain, mengganti kerugian adalah jalan satu-satunya kalau saja tidak mau berakhir di balik jeruji besi. Tugas kami sudah selesai, untuk tenggang waktunya nanti perusahaan yang akan memutuskan. Kami permisi, terima kasih sudah kooperatif. Menelan pil pahit, Fendi sudah resmi menjadi bahan gunjingan satu kantor. Tidak ada lagi karyawan yang hormat padanya. Rendahan dan dianggap tidak tahu diri adalah kata yang paling banyak ia dengar dimulai dari keluarnya ia dari ruang investigasi. Berita tindak korupsi yang dilakukannya menyebar pesat karena salah satu awak media yang kedapatan mencuri berita. Entah bagaimana caranya padahal wartawan sudah dibubarkan sejak tadi bersamaan dengan bubarnya para pendemo. Satu yang Fendi harus lakukan ialah menemukan Rudy, karena kalau tidak ia benar-benar akan menanggung ini sendirian. Bersambung.